semua, kembali lagi di Elite Podcast. Ngomong-ngomong kali ini kita mau diskusi tentang apa ya? Udah ada boneka dan pernak-pernik panggung boneka nih. Jadi begini, kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang seberapa penting sih peran panggung boneka sebagai media cerita anak. Oh gitu, jadi intinya kita akan membahas seputar panggung boneka ya? Ya, betul sekali. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil host dan narasumber kita di episode kali ini. Yuk sama-sama kita panggil Kak Lea dan Miss Febri. Halo semuanya. Hey, kamu lagi apa, Lea? Tunggu dulu, aku perkenalan dulu, Pus. Saya Lea, mahasiswa dari Prodi Sastra Inggris Angkatan 2021. Saya akan menjadi host di episode kali ini. Dan seperti yang teman-teman lihat saat ini, kita ditemani oleh banyak boneka nih. Wah, kira-kira kita akan membahas apa ya di episode kali ini? Dan tentunya saya tidak sendirian nih teman-teman, karena saya ditemani oleh Miss Febri, dosen tetap dari Prodi Sastra Inggris. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Miss Febri. Hai semua. Saya adalah salah satu bonekanya. Hai Miss, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Lea, apa kabar? Puji Tuhan, Lea baik juga. Semoga kita semua selalu sehat dalam perlindungan Tuhan ya, Amin. Miss. Oke, Miss, saat ini kita akan berdiskusi tentang peranan panggung boneka sebagai media cerita anak-anak. Miss Febri, Lea ingin bertanya nih, sebelumnya Miss Febri pernah nggak sih memiliki pengalaman dalam dunia panggung boneka? Kalau dalam dunia panggung boneka tentunya ada pengalaman. Sewaktu masih, ya bisa dikatakan masih muda. Udah, Masih muda. sekarang juga masih muda kok. Yes. Dulu saya bertugas sebagai guru sekolah minggu dan sering memakai boneka sebagai alat kami untuk memberitakan firman kepada anak sekolah minggu. Wow, Gitu. menarik sekali ya Miss dan teman-teman. Menurut Miss Febri, ada nggak sih perbedaan dari panggung boneka dan menceritakan cerita langsung kepada anak-anak? Karena mengingat ini kan sama-sama cerita ya Miss buat Betul. anak-anak. Apa sih perbedaan yang paling mendasar dari kedua hal ini? Kalau yang paling mendasar, panggung boneka banyak benda yang harus kita pakai. Misalnya panggungnya harus ada, bonekanya harus ada, lalu suara kita juga harus lebih variatif. Nah, kalau untuk membacakan cerita, kita hanya perlu buku dan suara saja, gitu, untuk perbedaan dasarnya. Nah, kemudian salah satu yang paling berbeda lagi nih, kalau misalnya panggung boneka, kita bisa berkomunikasi dua arah. Nah, si pencerita bonekanya bisa bertanya kepada penonton. Penontonnya bisa menjawab juga, gitu. Jadi lebih interaktif. Tapi kalau kita membacakan cerita, biasanya monoton, gitu. Itu sih perbedaannya. Kalau mendengar dari penjelasan Miss Febri, kayaknya lebih menarik yang panggung boneka nggak sih, Miss dan teman-teman? Karena kita yang bermain panggung boneka tuh bisa berinteraksi secara langsung juga dengan penonton atau anak-anaknya. Iya. Kalau menurut Miss sendiri, Miss lebih memilih panggung boneka atau cerita secara langsung untuk disampaikan kepada anak-anak? Kalau saya lebih memilih panggung boneka atau lebih memilih boneka sih kalau untuk bercerita kepada anak-anak. Mengapa, Miss? Kalau boleh tahu? Kalau mengapa boneka ini sangat membantu saya sebagai orang tua sebenarnya. Anak saya berumur 2,5 tahun, belum terlalu lancar berbicara. Nah, tapi ketika saya memakai boneka untuk mengajak dia berkomunikasi, dia itu lebih suka, lebih interaktif. Enjoy. Iya, lebih enjoy. Nah, karena itu saya lebih suka memakai panggung boneka atau Oke. boneka. Berarti dari panggung boneka ini tuh dapat membantu anak untuk berkomunikasi juga ya, Miss? Betul, Sebagai betul. media komunikasi itu sangat bagus banget loh, teman-teman. Iya. Lalu, Miss, selanjutnya, bagaimana pertunjukan panggung boneka dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka? Tentunya anak-anak akan lebih terbantu.
terbantu ketika kita memakai panggung boneka sebagai media pembelajaran. Itu anak-anak biasanya dia akan lebih imajinatif. Iya. Dia lebih tahu, oh ternyata karakternya itu seperti ini. Lalu dengan melihat kostumnya, dia akan tahu, oh ternyata dia pakai ini. Dan mereka akan lebih bisa mengembangkan imajinasinya memakai boneka gitu. Berarti akan lebih kreatif dan lebih baik Ya. untuk anak-anak ya, Miss. Betul. Karena anak-anak suka boneka, betul. Iya, dan anak-anak tidak asing dengan boneka. Kita juga tidak asing dengan boneka. Ketika ada yang lahiran, biasanya kita pakai boneka sebagai sebagai hadiah. Lalu ketika wisuda kita pakai boneka juga ya kan? Ada bunganya, ada buketnya, apa segala macam kita pakai boneka. Jadi boneka ini sebenarnya sudah akrab dengan kita gitu. Jadi nggak asing lagi gitu. Kalau tadi kita udah berbicara tentang panggung boneka bisa dijadiin media komunikasi dan imajinasi anak-anak ya, Miss. Ya. Sekarang menurut Miss, selain dari kedua manfaat itu, manfaat apa lagi sih yang kita bisa dapatkan dari bermain panggung boneka untuk anak-anak? Manfaat yang lain lagi adalah yang paling penting. Yes. Anak-anak lebih konsentrasi. Ketika memakai boneka sebagai media pembelajaran, kita itu lebih konsentrasi sebenarnya, bukan hanya anak-anak. Tapi kita juga ketika ada benda yang dibuat menjadi media pembelajaran, itu kita akan lebih konsen, lalu lebih tahu ini arahnya kemana. Nah gitu, kalau memakai boneka juga sama. Kalau Miss sendiri pernah punya pengalaman nggak bawain cerita ke anak Miss Oh pakai ya, panggung boneka? ya. Tentunya pernah. Saat ini kan anak saya masih kecil, lalu belum terlalu lancar berbicara. Ketika dia tidak mau makan, maka saya memakai boneka. Gimana tuh Miss, boleh dikasih contoh nggak? Kita di rumah ada boneka yang namanya Turtle. Ya, si Turtle, kalau si Emily anak saya tidak mau makan, saya biasanya akan ambil sedikit makanannya, lalu saya tanyakan kepada Turtle, Turtle, do you want to eat? Nah, biasanya Emily akan langsung menjawab, ya, gitu. Biasanya saya akan suapin makan gitu. Nah, pura-puranya makan. Lalu biasanya nanti Emily langsung bilang, Mimi. Nah, baru saya suapin gitu. Begitu seterusnya sampai nanti makanannya habis gitu. Emily-nya jadi mau makan karena bantuan boneka. Betul, iya. Gemes banget dari hal sederhana aja ini udah sangat bermanfaat ya Miss panggung Iya, boneka. betul. Nah Miss, kita kan udah bicarain tentang manfaat. Pasti di balik manfaat juga ada tantangannya dong Miss dalam Iya. panggung boneka. Menurut Miss, tantangan-tantangan apa saja sih yang mungkin dihadapi oleh para penggiat seni dalam menciptakan pertunjukan panggung boneka yang menarik bagi anak-anak? Tantangannya itu mungkin salah satunya adalah biasanya penggiat seni panggung boneka ini dianggap rendah, dianggap tidak ada gunanya. Padahal ini banyak sekali gunanya, gitu. Lalu kemudian tidak banyak tempat atau pelatihan yang diajarkan supaya kita bisa membawa boneka dengan lebih baik di panggung, gitu. Jadi ada banyak hal yang harus difikirkan ketika kita mau membawa si boneka ini ke pembelajaran, entah itu pembelajaran di sekolah maupun di sekolah minggu, gitu. Menurut Miss, kenapa sih panggung boneka saat ini tuh dianggap rendah ya tadi Miss bilang? Menurut Miss tuh apa faktornya? Faktornya mungkin orang dewasa menganggap itu childish, itu nggak ada gunanya gitu. Udah ada handphone lagi. Ya, udah ada handphone, tinggal nonton saja. Apa sih susahnya gitu? Padahal kalau misalnya kita pakai boneka saat mengajar, nah itu biasanya anak-anaknya lebih nangkep loh. Iya. Bahkan di sekolah minggu aja ketika kita ayat hafalan misalnya, nah kita pakai boneka untuk belajar bersama, nah itu biasanya akan lebih cepat nangkapnya. Iya, ya. Padahal kalau dilihat-lihat sebenarnya panggung boneka tuh lebih bernilai ya Miss Betul. daripada media yang lainnya.
Iya. Karena anak-anak lebih suka yang berhubungan dengan boneka dan imajinatif. Begitu teman-teman. Nah Miss mungkin Ya. bisa kasih sedikit contoh tantangan apa yang Miss alami saat Miss sejak dulu kala ya, yang waktu Miss masih jadi sekolah minggu Ya. bawain panggung boneka kepada anak-anak. Mungkin Miss bisa kasih tahu ke teman-teman apa sih tantangannya. Tantangannya kalau dulu itu nggak ada pelatihan. Nah, jadi nggak tahu cara memegang yang benar itu tuh seperti apa, nggak Seperti apa tahu. tuh, Miss? Nah, misalnya kita harus sesuaikan tangan kita dengan kepala bonekanya, gitu. Ini teman-teman masukin Nah. tangannya ke dalam boneka. Betul. Lalu Miss, Ya, lalu ketika kita naik panggung, jangan tiba-tiba muncul, halo, aduh, itu bisa kaget kali ada perhitungan anak-anaknya. ya, Miss? Iya, ada perhitungannya. Jadi kita harus hitung dulu. 1, 2, 3. Anggaplah di sini panggungnya, gitu. Oke. Iya. Lalu saat turun juga, kita nggak boleh langsung turun gitu aja. Nggak bisa. Nanti anak-anaknya merasa, kok itu orangnya jatuh? Gitu. Nggak lucu ya. Iya. Jadi ketika kita mau turun panggung juga balikan badannya ke arah belakang lalu turun 1, 2, 3. Gitu caranya. Wah, tekniknya juga nggak gampang ya teman-teman. Miss juga merasakan pegel nggak sih? Oh ya, pegel. Aku baru Tentu. beberapa detik pegel banget loh. Iya, bayangkan kalau kita harus bawa cerita. Iya. Nah, lalu tantangan selanjutnya adalah ketika anak-anaknya ribut, apa yang harus dilakukan? Apa? Apa yang harus dilakukan? Si pembawa cerita itu harus langsung melihat anak-anaknya. Kamu jangan lihat handphone saja, dengerin aku. Kamu tidak mau berteman denganku, Berarti gitu. langsung berinteraksi langsung ya Miss Iya, sama anaknya. iya. Nanti biasanya anak-anak akan, "Hah, itu saya ya." Nah, kalau sudah diam lagi, baru mulai lagi cerita. Nah, saat kita bercerita, anak-anaknya ribut, ulangin lagi. Gitu caranya supaya anak-anak itu lebih konsentrasi. Gitu. Berarti untuk bermain panggung boneka ini tuh nggak mudah banget ya Miss. Enggak banget. Karena ada beberapa metode, teknik yang harus kita kuasai. Iya. Dengan ada pelatihan, kita jadi lebih tahu dan was-was ya Miss dengan keadaan Betul. panggung boneka saat Betul, ini. betul. Miss, sebelumnya berarti pernah ikut pelatihan dong ya? Sudah pernah mengikuti pelatihan yang terakhir kemarin dengan Lea juga. Oh iya, di mana ya? Di mana ya? Kita mendapat pelatihan di BPK Gunung Mulia. Iya, di situ kita diajarkan banyak hal ya, Lea. Benar banget teman-teman. Yang Lea ingat apa aja? Yang Le ingat itu tadi seperti yang dipraktekkan Miss Febri. Kalau mau muncul ke permukaan itu teman-teman, jadi ada perhitungannya seperti yang udah Miss Febri jelaskan tadi. 1, 2, 3. Tiga, Nggak iya. bisa langsung naik gitu. Nanti anak-anaknya kaget dan nggak lucu jadinya ya teman-teman. Lalu juga cara berceritanya dengan karakternya Miss Betul, dan betul. teman-teman. Misalkan teman-teman pilih cerita tentang hewan, maka karakternya teman-teman juga harus pilih yang hewan. Betul. Karena kalau orang jadinya tidak nyambung ya, Miss. Iya, tidak nyambung. Jadi sesuaikanlah si boneka dengan ceritanya. Yes. Kalau memang tentang hewan, bawa yang tentang hewan. Kalau memang tentang manusia, bawa boneka yang manusia. Nah, kalau sekarang itu di sekolah minggu terkadang saya melihat gurunya membawa cerita tentang manusia, tetapi bonekanya hewan. Nah, itu agak membingungkan tuh bagi anak-anak sebenarnya. Kesalahan fatal juga ya, Miss. Nggak bisa dibiarin ya Betul, kalau gitu iya. Kalau misalnya teman-teman ikut pelatihan, maka akan lebih tahu ternyata cerita itu harus sama disinergikan dengan si boneka. Juga dengan kostumnya, gitu. Nah, teman-teman, begitu pentingnya pelatihan untuk teman-teman yang mau ikut panggung boneka ya. Karena kita akan diajari banyak teknik, metode dalam bermain panggung boneka. Iya. Ya. Teman-teman, Miss, tadi kita udah berbicara mengenai perbedaan utama dari panggung boneka dan cerita biasa dan juga manfaat serta tantangan dari panggung boneka ini. Kira-kira nih, Miss, Ya.
apa sih peran orang tua dan pendidik dalam memanfaatkan pertunjukan panggung boneka sebagai alat pendidikan yang efektif bagi anak-anak? Diharapkan orang tua dan pendidik itu bekerja sama supaya tidak menganggap bahwa ini tidak ada gunanya. Ini banyak sekali gunanya. Berguna banget ya, Miss. Yes, banyak sekali gunanya. Anak-anak akan cepat nangkep, akan lebih fokus, Konsen. iya konsen. Kalau untuk belajar bahasa Inggris ini bisa banget dipakai, bisa banget digunakan gitu. Kayak Elmo nggak sih, Miss? Yes, kayak Elmo. Elmo and Friends. Iya, iya. Sampai sekarang saya juga masih suka menonton Elmo dengan anak saya tentunya. Wah, lucu sekali. Iya, jadi karakter-karakter itu sangat banyak gunanya. Saya sih harapannya orang tua tidak merasa bahwa ini tidak ada gunanya gitu. Dulu waktu saya kecil itu ada unyil. Unyil Nah, atau wayang ya, Miss? wayang. Nah, selain kita bisa melestarikan budaya Indonesia, nah kita juga banyak hal yang kita dapat dari boneka. Ada juga dulu waktu kecil kalau tidak salah kodomu. Nggak tahu kalau anak-anak sekarang tahu nggak ya Merek odol kodomu? nggak sih, Miss? Ya? Merek odol. Saya taunya merek odol. Nah, iya, nah nggak tahu kan. Nah, dulu itu ada kodomu, Iya, kodomo. dan itu karakter yang paling disukai oleh anak-anak sewaktu saya kecil gitu, karena dia itu anak yang baik gitu. Lalu ada yang unyil, ada banyak sebenarnya, tapi tidak segampang itu membawakan cerita memakai panggung boneka. Mungkin Miss bisa kasih sedikit kesan dan pesan nih buat teman-teman atau orang tua yang baru mau memulai bermain panggung boneka untuk anak-anaknya gitu, Miss. Oke. Kalau pesannya mungkin untuk orang tua, untuk guru sekolah minggu, untuk teman-teman yang baru mau belajar mengenai panggung boneka, yuk ikut pelatihan. Ada banyak tempat sebenarnya. Bisa Yes. Ada BPK Gunung Mulia, ada STFT Jakarta. Nah, ada banyak sebenarnya nih. Tapi kitanya mau tidak? Karena ini sangat berguna loh, seperti yang saya katakan, dan banyak loh penelitian mengenai panggung boneka yang mengatakan bahwa si panggung boneka ini sangat efektif dipakai untuk mengajar. Entah itu untuk mengajar matematika, mengajar IPA sekarang apa sih sebutannya? IPA tuh kayak biologi dan Iya. fisika gitu dan teman-temannya lah, Miss. Ya, terus bahasa Inggris. Nah, kita juga di Fakultas Sastra dan Bahasa kita juga punya panggung boneka, ya kan? Iya, kita sering bawa untuk mengajar sekolah minggu, mengajar bahasa Inggris tuh sering kita pakai. Nah, kan bisa dilihat anak-anak itu lebih aktif ketika ada boneka, ya nggak? Bener banget, Miss. Lebih interaktif dengan Iya. adanya panggung boneka. Betul. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat itu panggung boneka itu banyak manfaatnya ya, Miss. Betul. Bisa untuk semua umur dari anak-anak, mahasiswa, bahkan Iya. sampai ke orang tua pun masih bisa ya, Miss. Masih. Asal ceritanya berhubungan dengan Iya. yang diceritakan. Iya, pernah dulu kami ada pengalaman juga ke rumah Yompo. Nah, Seriusan, Miss? yes, kita bawa panggung boneka, lalu mereka juga tertawa kayak anak kecil karena mereka itu sudah seperti anak kecil, mereka senang. Nah, makanya panggung boneka itu benar-benar memiliki manfaat yang banyak untuk semua umur sebenarnya gitu. Mm-mm. Baik, Miss, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah Sama-sama. berbincang-bincang tentang panggung boneka. Mm-mm. Biarlah pembicaraan kita hari ini dapat bermanfaat buat banyak orang ya, Miss Betul. dan teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Sekian dan sampai jumpa. Bye. Bye-bye.